Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian dimanapun kalian berada. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Bapak Ikhwanuddin SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Biren. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Mari kita perhatikan tayangan gambar berikut ini. Di sini jelas terlihat gambar pasangan yang baru saja menikah. Jadi, anak-anak bapak sekalian, materi kita hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Perhatikan KD dan indikator pembelajaran kita hari ini. Kemudian, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mampu menjelaskan pengertian pernikahan, baik dari segi bahasa, istilah, dan syariat. Kemudian, mampu menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan pernikahan. Yang ketiga, tujuan daripada pernikahan. Kemudian, hukum-hukum pernikahan. Dan yang terakhir, menganalisis rukun-rukun dan syarat pernikahan. Sekarang, mari kita perhatikan pengertian nikah menurut bahasa. Menurut bahasa, pernikahan adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Nah, sedangkan menurut syariat Islam, pernikahan adalah melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka sama suka, dan yang paling penting untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah. Makna mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Maka dalam kenyataan banyak kita lihat kenapa orang tidak menikah, ada yang menikah, ada yang tidak. Ini adalah hukum asal menikah mubah. Kemudian dalam perjalanan waktu, hukum asal ini bisa berubah-ubah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi sunnah. Sekarang yang pertama, mari kita lihat hukum nikah sunnah. Yang dikatakan sunnah di sini adalah seseorang yang sudah mampu untuk menikah, namun dia masih bisa untuk mengendalikan diri dari hal-hal nafsu, syahwat, dan lain sebagainya dengan bermacam kegiatan, baik itu secara keagamaan, puasa sunnah, hal-hal ibadah lainnya, ataupun dia masih bisa mengendalikan dengan hal-hal sosial. Jadi hukum nikah bagi si laki-laki tersebut ini boleh dikatakan sunnah. Kemudian yang selanjutnya wajib. Nah, wajib di sini ini seseorang yang sudah mampu untuk menikah, baik dari segi finansial maupun dari segi fisik. Nah, kalau dia tidak menikah, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam hal-hal perbuatan tercela, baik itu berzina dan lain sebagainya. Maka si laki-laki tersebut itu hukumnya wajib untuk menikah. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga yang namanya hukum nikah haram. Nah, kenapa hukum nikah bisa dikatakan haram? Karena si laki-laki tersebut dia bisa jadi menikah dengan si perempuan tersebut ada tujuan-tujuan tertentu. Apa tujuannya? Bisa jadi dia untuk menyakitinya, untuk mengambil hartanya, atau bisa jadi untuk
menularkan penyakit-penyakit yang mungkin dia sudah tahu ada penyakit menular pada dia. Jadi anak-anak sekalian, kalau demikian itu adalah haram hukum nikah. Nah, sekarang yang selanjutnya ada yang dikatakan hukum nikah berkeinginan untuk menikah, namun dia belum mampu, baik dari segi finansial, dari segi fisik, namun dia sangat berkeinginan. Nah, kalau dia menikah, maka dikhawatirkan kalau dia menikah, maka akan ada dampak. Dampaknya apa? Ya, bisa jadi dalam hal menafkahi dan lain sebagainya. Maka hukum nikah seperti ini, apa namanya anak-anak? Ya, makruh. Termasuk kalau kita ambil contoh, ya ananda-ananda semuanya, terutama ini kalian ini kelas 12. Kenapa bisa dikatakan makruh untuk kalian? Karena kalian itu kan umurnya masih di bawah. Kemudian kalian itu masih tanggungan orang tua. Baik dari finansial, dari segi fisik. Mungkin dari segi fisik oke. Tapi dari segi finansial masih tanggungan orang tua. Dalam hal untuk mencari nafkah, kalian belum mampu untuk mandiri. Maka contoh-contoh seperti ini dikategori makruh. Nah, anak-anak sekalian, inilah beberapa hal yang disebut dengan hukum pernikahan. Baik, sekarang menyangkut tentang jenis-jenis pernikahan. Jadi, menyangkut dengan jenis, ini sering kita dengar. Yang pertama ada poligami. Apa itu poligami? Poligami adalah seorang laki-laki dengan menikahi wanita maksimal 4. Karena poligami ini ada dasarnya. Apa dasarnya? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan 2, 3, dan 4. Maka tidak salah kalau ada laki-laki itu yang menikah 2, 3, dan 4. Walaupun di negara kita mungkin itu diperdebatkan. Namun konsep agama itu boleh. Kemudian yang kedua, polyandry. Nah, polyandry ini pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Kalau ini terjadi pada seorang perempuan, bagaimana dia bisa mengurus? Atau bagaimana perempuan itu yang bertanggung jawab untuk dia itu siapa? Karena dalam sekali waktu dia ada 2, 3, dan seterusnya laki-laki bersama dia. Maka dalam agama kita itu tidak boleh dan haram hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga, pernikahan monogami. Nah, kalau monogami, ini yang umumnya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Monogami perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikah cukup satu orang saja. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah mapan, mau yang pilih yang mana? Yang 1 atau yang 3 itu silakan. Nah, tapi perempuan jangan coba-coba pilih yang nomor 2 tadi ya. Itu berbahaya sekali. Nah, mungkin ini menyangkut dengan jenis-jenis pernikahan. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita membicarakan tentang dalil daripada pernikahan. Makna dalil di sini adalah untuk menguatkan bahwa pernikahan itu adalah benar-benar syariat daripada agama. Karena banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan. Di antaranya surat An-Nur ayat 32. Yang artinya dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Nah, makna yang bisa kita ambil dari pengertian daripada ayat tersebut adalah kita jangan takut dan jangan khawatir bahwa dengan menikah nanti
apa yang kita bisa berikan kepada istri dan anak-anak kita, itu jangan khawatir. Karena kenapa? Menyangkut dengan rezeki, itu Allah yang janjikan. Yang penting apa? Usaha. Maka bagi laki-laki yang belum menikah karena ini, karena itu, nggak usah khawatir. Nikah terus. Dan kemudian ada ayat lagi di antaranya surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Nah, ini kan sering kita dengar-dengar mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Maka orang-orang yang menikah, ya, jadi ada rasa kebahagiaan, ada rasa ketentraman, ya, maka ini adalah bahagian daripada pernikahan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, mari kita perhatikan menyangkut tentang rukun-rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, rukun, ada calon suami. Nah, calon suami punya kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, laki-laki. Dan yang keenam, berumur minimal 21 tahun. Ini sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, ada calon istri. Nah, calon istri juga punya kriteria. Apa kriterianya? Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan seutuhnya, dan berumur minimal 19 tahun. Kemudian anak yang ketiga, ada wali daripada calon istri. Nah, wali ini ada dua. Ada wali hakim dan ada wali nasab. Nah, kalau wali nasab ini menyangkut tentang bisa jadi orang tua, bisa jadi paman, bisa jadi abang, bisa jadi adik. Nah, wali juga punya kriteria. Apa kriterianya? Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Dan yang keempat, ada dua orang saksi. Nah, saksi ini adalah maha penting dalam prosesi pernikahan. Dan saksi ini orang yang benar-benar dia bisa mendengar dengan jelas, melihat dengan jelas, dan suaranya juga jelas. Nah, ini saksi paripurna dia. Kemudian yang kelima, sirat. Nah, apa itu sirat? Ucapan ijab kabul. Nah, ijab ini kan ucapan dari pihak wali. Yang pertama, syaratnya menggunakan bahasa yang jelas. Jadi jangan sama-sama bahasa jelas. Kemudian menggunakan bahasa saya nikahkan atau saya kawinkan. Kemudian tidak boleh menggunakan bahasa sindiran atau kiasan. Selanjutnya diucapkan langsung oleh wali atau wakilah. Wakilah ini wakilnya dengan sempurna. Kemudian tidak dibatasi waktu tertentu. Maksudnya seperti nikah mut'ah. Kemudian tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Tidak boleh. Ya. Kemudian jawaban menyangkut dengan kabul juga punya syarat. Apa syaratnya? Juga menggunakan bahasa yang jelas. Apa yang diucapkan oleh pihak wali tadi, kemudian disambut juga dengan jelas. Menjawab pertanyaan dalam kalimat ijab dengan sesegera dan tepat. Tidak boleh ada putus jeda. Begitu habis dari pihak wali, langsung disambut oleh linto baru. Bukan merupakan kata sindiran. Dilafazkan oleh calon suami. Jadi tidak boleh mewakili. Tidak dikaitkan dengan batasan waktu seperti nikah mut'ah. Tidak disyariatkan dengan sesuatu yang mengikat. Menyebutkan nama bakal calon istri.
tidak diselingi dengan perkataan lain. Nah, maknanya seperti tadi, langsung habis dari pihak wali langsung disambut oleh lintur, calon lintur. Nah, ini menyangkut dengan rukun dan syarat. Anak masih sehat, masih segar. Nah, sekarang mari kita perhatikan kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama sekali, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Bapak rasa ini jelas. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri, baik itu sandang, pangan, dan papan. Kemudian suami wajib mengajarkan kepada istri ilmu yang berhubungan dengan wanita seperti hukum haid dan sejenisnya. Selanjutnya, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang kelima, suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Nah, ini yang sering kita lihat dalam masyarakat. Kadangkala ada sedikit permasalahan, sudah digembar-gembor, sudah diceritakan kepada orang. Karena tidak boleh. Nah, coba kita lihat di televisi, di infotainment, apa yang diceritakan kepada khalayak. Ini padahal tidak boleh. Dalam agama itu dikatakan tidak boleh. Ada hal-hal yang besar dikecilkan. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada tanda-tanda musibah atau kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Ini tidak boleh ada yang kita tutupin. Apapun yang ada dalam rumah tangga kita harus ceritakan. Apalagi menyangkut dengan hutang piutang, supaya di saat kita meninggal, istri kita dan anak kita tahu. Nah, ini menyangkut tentang kewajiban suami terhadap istri. Sekarang kewajiban istri terhadap suami. 1. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Nah, ini adalah sudah fitrah, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua, istri wajib mentaati suaminya kecuali dalam kemaksiatan. Nah, jadi istri ini begitu dia sudah menikah, garis komandonya kepada suami. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non biologis. Nah, jadi ini menyangkut dengan yang ketiga. Yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Ini yang hal yang umum. Kemudian istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Ini sama, harta suami, harta istri, kan harta mereka harta kita berdua. Kemudian istri senantiasa membuat dirinya menarik di hadapan suami. Nah, ini yang paling penting. Ya, jangan istri ini berdandan, meriah, menghias diri dan sebagainya kepada orang. Tapi idealnya dan seyogyanya ini adalah untuk suami. Bagaimana suami betah di rumah. Ya, itulah ada kiat-kiatnya bagaimana istri itu sehingga istri yang salehah. Dan yang terakhir, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Ya, jadi seperti yang tadi juga, aib-aib itu ada hal-hal mungkin tidak boleh kita ceritakan kepada orang. Kalau ada permasalahan, selesaikan berdua. Tidak bisa, maka libatkan keluarga. Jangan sedikit-sedikit kepada orang lain kita ceritakan. Baik, anak-anak sekalian, ini menyangkut tentang hak kewajiban suami dan istri. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita perhatikan hikmah pernikahan berikut ini. Nah, anak-anak bapak sekalian, setelah kita belajar tentang pernikahan dari awal sampai akhir,
apa yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita, tentunya ini akan membawa kepada kemaslahatan untuk kita semua. Jadi, mari kita ikuti, mari kita yakini tentang syariat ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.